di pagi ini semuanya pada sehat semua. Dan kita melanjutkan pertemuan ke-14 dalam pembahasan mata kuliah mekatronika dengan judul aritmatik logik unit. Ya, ini nanti kita akan bicara tentang ini. Nah, saya akan berbicara tentang pengertian aritmatik logik unit ini dulu ya. Nah, ini aritmatik logik unit ini adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan atau aritmatika serta logika. Nah, contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika itu logika AND dan OR. Nah, ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau yang dieksekusi itu adalah opcode dan data yang diolah namanya operand. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner itu to compare. Nah, ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register. Nah, sebelum disimpan di dalam memori. Aritmatik logik unit ini, fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Lalu juga terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan atau aritmatik, matematikanya ya, yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, rangkaian pada ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan header. Nah, header ini banyak jenisnya ya. Jadi header digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Nah, header juga disebut dengan kombinasional aritmatika. Nah, ini kita akan lihat dulu tentang konsep ALU sendiri ini ya. Pengertian ALU tadi sudah. Ini yang dimaksud dengan gambar ini kita akan saya terangkan sedikit ya. Ada gambar di samping itu menunjukkan secara umum bagaimana ALU saling berhubungan dengan seluruh prosesor. Nah, data diberikan ke ALU data diberikan ke ALU dalam register dan hasil operasi disimpan di dalam register-register. Jadi perintah-perintah itu diproses dan disimpan di register. Register-register ini adalah lokasi penyimpanan sementara dalam prosesor yang dihubungkan oleh jalur sinyal ke ALU. Nah, ALU juga dapat mengatur flag sebagai hasil dari operasi. Misalnya, flag overflow diset sama dengan 1. Jika hasil perhitungan yang melebihi panjang dari register. Nilai-nilai flag juga disimpan dalam register dalam unit kontrol prosesor namanya. Kontrol unit memberikan sinyal yang mengontrol pengoperasian ALU dan pergerakan data ke dalam dan keluar dari ALU. Nah, itu yang kita lihat dari gambarnya ya, kontrol unit masuk, register masuk. Nah, ALU memproses di situ. Aritmatik logik unitnya, sistemnya memproses di dalamnya. Baik. Nah, jenis adder. Sementara untuk ALU sendiri, untuk sistem yang menjumlahkan dan membuat logika di dalam ALU disebut adder. Tadi kita sudah bicara.
Ada 3 jenis header, half header, full header, parallel header. Kita coba membahas tentang half header. Half header, rangkaian half ini merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang terdiri dari 1 bit. Jadi oleh karena itu dinamai penjumlahan tak lengkap atau setengah ya. Namanya half header. Nah, itu kita bisa lihat di dalam slide. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya atau sum itu sama dengan 0. Kedua, jika A 0, B 1 dijumlahkan hasilnya 1. Nah, jika A 1, B 1 dijumlahkan hasilnya 0. Nah, jika A1, B1 dijumlahkan hasilnya adalah 0 dengan nilai pindah carry out itu sama dengan 1. Jadi dengan demikian half header memiliki 2 masukan E dan B atau 2 keluaran itu S dan carry out. Ya. Jadi ada 2 masukan dan 2 keluaran di dalam half header. Baik. Apa itu full header? Ya. Full header bisa kita baca ya di situ. Full header ini adalah rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Nah, rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti half header, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil penjumlahan. Nah, full header ini sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmatik, yaitu 3 bit input. Ya, full header terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Beda dengan yang half header tadi ya. Variabel input dari full header dinyatakan oleh variabel E, B, dan C. 2 dari variabel input A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan. Input ketiga yaitu C mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Kedua output dinyatakan dengan simbol S atau sum dan C atau carry untuk carry out ya. Rangkaian full header ini bisa menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya ya. Jadi jumlah inputnya ada 3, A, B, dan C, sementara bagian output ada 2, yaitu S dan carry out. Carry out ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Full header biasanya mendapat penjumlahan banyak bilangan biner, di mana 8, 16, 32, dan jumlah bit binary lainnya. Nah, pada sum digunakan gerbang logika XOR, dan pada carry digunakan gerbang logika AND, dan menggunakan gerbang logika OR. Untuk menjumlahkan tiap-tiap carry, itu kita bisa nanti buat tabel kebenarannya. Full header mempunyai 3 input. Nah, itu yang dimaksud dengan full header. Nah, tapi nanti kita akan memfokuskan bagaimana menjumlahkan bilangan biner dan mengurangi bilangan biner. Karena banyak juga yang akan dibahas di dalam ALU sendiri, yaitu prinsip kerja
biner ya. Nah, ini untuk paralel adder ya. Paralel adder ini rangkaian penjumlahan dari dua bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Ya, ada dua buah register A dan B, masing-masing register terdiri dari 4 bit biner. Rangkaian parallel adder terdiri dari sebuah half adder dan half adder pada list signifikan bit atau disingkat LSB dari masing-masing input dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya. Prinsip kerja dari parallel adder adalah penjumlahan dimasukkan mulai dari LSB-nya. Jika hasil penjumlahannya adalah bilangan desimal atau 2 atau lebih, maka bit kelebihannya disimpan pada COM. Sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada sigma. Ya, begitu seterusnya menuju ke most significant bit atau MSB-nya. Nah, tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu program logikanya atau logic operation. Operasi logika itu meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika namanya. Kemudian kita masuk perhitungan, ya, perhitungan positif dan negatif di binary. Jadi di dalam sistem bilangan desimal, yaitu -1, -2, -3, -4, dan seterusnya dikenal sebagai bilangan desimal negatif. Sementara kalau dia bilangan 1, 2, 3, dan 4 merupakan magnitudo dan atau negatif ya kalau disebut. Ini merupakan tanda bilangan. Dalam bilangan biner, kedua komponen tersebut yaitu magnitude dan tanda dikonversikan menjadi bilangan 0 dan 1. Magnitude dikonversikan ke dalam bilangan biner dengan cara yang telah kita akan bahas nanti selanjutnya. Nah, cara pengkonversiannya bilangan itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya itu ya. Sedangkan tanda bilangan dikonversikan dengan cara menggunakan 0 sebagai tanda positif dan 1 sebagai tanda negatif. Ini akan kita bahas. Nah, penulisan bilangan biner bertanda ini dilakukan dengan menuliskan bit atau digit penanda dan diikuti bit magnitudenya. Karena mengandung bit penanda, maka cakupan bilangan biner terhadap bilangan desimal menjadi berkurang. Seperti yang telah kita ketahui, 4 bilangan biner tak bertanda mampu mencakup desimal dari 0 hingga 15. Sedangkan pada bilangan biner bertanda, 4 digit hanya mampu mencakup desimal 0 hingga 7. Kenapa? Karena pada 4 bilangan biner bertanda, hanya 3 digit saja yang digunakan sebagai magnitudenya. 1 digit lainnya digunakan sebagai tanda. Sedangkan pada 4 digit bilangan biner tak bertanda, keempat digit adalah magnitudenya. Nah, contoh bisa kita lihat di sini ya, ada bilangan desimal, bilangan biner tak bertanda, sehingga kita 12 itu adalah 1100. Nah, itu bisa kita cek sendiri atau kita coba konversikan desimal ke biner. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum TS ya. Kemudian bilangan biner bertandanya itu adalah 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ini positifnya ya. Positif 12, positif 5, positif 9. Ya.
Jadi untuk merubah tanda bilangan biner bertanda, terdapat dua cara yang bisa digunakan, yaitu representasi komplement pertama dan komplement kedua. Nah, ini coba kita bahas ya. Nah, komplement pertama. Komplement pertama dari bilangan biner dapat diperoleh dengan cara mengubah setiap digit bilangan biner tersebut. Dari 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Dari 1 menjadi 0. Sebelum melakukan perubahan representasi ke bentuk komplement pertama, bilangan biner yang akan dirubah harus dipastikan tandanya terlebih dahulu. Apakah positif atau negatif. Jika positif, maka harus diawali bit 0. Dan jika negatif, maka harus diawali bit 1 ya. Nah, bisa kita lihat contohnya itu adalah bilangan desimal 12, bilangan biner tak bertandanya itu 1001. Bilangan biner bertanda yaitu maksudnya ada dimasukkan kosong di depannya itu ya 01100. Nah, komplement pertama bila kita membuat minus 12 berarti yang kosong menjadi 1. Jadi dibikin 10011 ya. Begitu juga 5. Nah, sini mungkin kita akan lanjutkan ke komplement kedua ya. Nah, komplement kedua bisa dilihat contoh ya. Selain untuk merepresentasikan bilangan biner negatif, nah, kedua metode atau komplement pertama dan kedua dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan pada bilangan biner. Nah, jadi ini sudah paham bagaimana menentukan biner negatif dan biner positif ya. Nah, tinggal kita masuk ke penjumlahan bilangan. Nah, ini kita masuk penjumlahan bilangan pertama. Saya akan membahas hanya penjumlahan dan pengurangan ya. Sebenarnya ada pengalian dan pembagian. Nah, itu nanti bisa kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, sebagaimana telah dipelajari dalam aritmatika bilangan desimal bahwa 5 dikurang 3 itu sama dengan 5 ditambah minus 3. Betul ya? Atau negatif 3. Ini juga berlaku pada aritmatika bilangan biner dan dapat dilakukan dengan menggunakan representasi komplement pertama dan kedua. Ini penting yang harus diperhatikan dalam metode ini adalah memastikan semua bilangan, yaitu pengurang dan yang dikurang. Itu telah dalam bentuk bilangan biner bertanda, harus dibuat dalam bilangan bertanda. Jadi kenapa harus dibuat dalam bilangan biner bertanda? Agar hasil aritmatika jelas baik nilai maupun tandanya. Nah, kita bisa lihat di penjumlahan yang pertama nih, penjumlahan. Ya, penjumlahan 0011 kurang 0110. Berapakah itu? Nah, untuk 0011 biner itu adalah 3 atau positif 3. Sementara 0111 itu adalah 7 atau positif 7. Komplement pertamanya itu bisa dibuat 1000, itu minus 7. Ya. Lihat 3 dikurang 7. Ya, 3 dikurang 7. Dari contoh di sini jelas bahwa hasil pengurangan adalah negatif. 3 dikurang 7 pasti hasilnya minus 4 ya. Karena diawali dengan angka 1, nilai magnitudo dari bilangan biner tersebut dapat diketahui dengan merepresentasikannya ke dalam komplement pertama. Nah, komplement pertama itu 1011.
adalah itu 0100. Jadi dikonversikan lagi. Kalau itu negatif dia kan, jadinya kan negatif itu 1011 dikonversikan ke bilangan positifnya itu berapa? 4 berarti minus 4. Nah, kita lihat yang kedua. Yaitu 0111 kurang 0011. Berapakah itu? Sementara untuk 0111 itu adalah 7 atau positif 7. Sementara untuk 011 atau 3 itu komplemennya kita ubah 1100 minus 3. Nah, contoh yang kedua, ini terdapat kelebihan hasil penjumlahan. Jadi, terdapat kelebihan hasil penjumlahan. Jika ditemukan kelebihan seperti ini, tidak bisa langsung ditambahkan sebagai MSD, melainkan ditambahkan dengan hasil akhirnya. Ya, lihat nih, tanda panahnya ya. Tanda panahnya. Oke, lanjut. Operasi penjumlahan yang kedua. Nah, di kedua itu 0011 dikurang 1101. Nah, 0011 itu jelas 3, sementara 1101 itu 13 ya, atau bilangan biner bertanda bilangan biner bertanda 01101 dikonversikan itu adalah positif 13. Sementara komplemen pertamanya itu yang dikurangi itu tadi adalah minus 13. Nah, ini kalau kita lihat contoh yang ketiga ini, kasusnya sama dengan contoh pertama. Namun pada contoh ini bilangan pengurang harus dinyatakan dalam bilangan biner bertanda terlebih dahulu. Caranya dengan menambahkan satu digit paling kiri dengan nilai 0. Ya, penanda digit ini untuk memperjelas bahwa bilangan tersebut bernilai positif. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari komplemen pertamanya. Hasil pengurangan negatif dan nilai magnitudonya adalah komplemen pertama dari 10101. Nah, itu dikonversikan menjadi 01010. Itu adalah 10 atau jadi magnitudonya adalah minus 10. Baik, yang keempat kita bisa lihat 4 1011 kurang 1000. Nah, 1011 itu adalah 11. Bilangan biner bertandanya 01011. Positif 11. Sementara 100 itu pasti negatif ya, minus 11. Bilangan binernya itu yang positifnya 01001, kebalikannya ya. Dirubah jadi 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Nah, ini contoh 4 ini sama dengan contoh 2. Terdapat kelebihan hasil penjumlahan sehingga ditambahkan pada hasil penjumlahan tersebut. Nah, kita bisa dilihat tanda panahnya itu penegasannya. Jadi hasilnya adalah positif 2. Baik, kita lanjut ke operasi pengurangan bilangan. Nah, jadi kalau untuk operasi pengurangan bilangan ya, secara prinsip metode ini sama dengan penggunaan komplemen pertama dalam operasi pengurangan biner. Hanya saja semua bilangan yang dioperasikan direpresentasikan ke dalam bentuk komplemen kedua. Sehingga hasilnya pun berupa bilangan biner komplemen kedua. Nah, bagaimana menerapkan metode ini? Nah, contohnya kita coba lihat ya di contoh yang pertama ini, yaitu 0011 dikurang 0111.
Untuk 0011 adalah positif 3, untuk 0111 itu adalah positif 7. Komplement pertamanya ya minus 7. Komplement keduanya ya 100 plus 001. Itu menjadi 1001 minus 7. Nah, sehingga pada contoh ini hasil yang diperoleh negatif karena MSD-nya bernilai 1. Nilai Maktiddo hasil pengurangan ini dapat diketahui dengan metode ini cara merepresentasikannya ke dalam komplement kedua. Nah, komplement keduanya dari 1100 adalah 0011 plus 0001. Itu sama dengan 0100. Itu 4 atau minus 4 dia ya. Kemudian 0011. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 0111 kurang 0011 itu 0111 itu 7 atau positif 7, sementara 0011 adalah positif 3. Komplement pertamanya itu 1100 atau minus 3. Komplement kedua itu kita bisa lihat 1100 plus 0001. Akhirnya 1101 yaitu minus 3. Nah, perbedaan dengan metode sebelumnya itu komplement pertama maksudnya kelebihan hasil penjumlahan dalam metode ini diabaikan. Bisa dilihat di atas ya, diabaikan. Jadi ada diabaikan ini. Oh, sorry, bukan itu yang saya maksud ya. Sorry. 0011 kurang 1101 ya. Maaf. Nah, 0011 sama dengan 3, sementara 1101 itu 13. Itu bilang biner bertanda 13. Kebalikannya minus 13. Jadi contoh ini sama dengan nomor 1, contoh 1. Namun bilangan pengurang dijelaskan terlebih dahulu dalam bentuk bilangan biner bertanda. Baru kemudian dicari nilai komplement keduanya. Dari hasil pengurangan diperoleh bilangan biner bertanda negatif, sehingga nilai magnitudonya adalah komplement kedua dari 10110, yaitu 01001 plus 0001 sama dengan 01010. Nah, itu nilainya 10 atau minus 10. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bila ada yang ingin bertanya bisa dikomunikasikan ke saya ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Nanti mungkin ada dilanjutkan dengan tugas dan kuis untuk pertemuan 14 karena tinggal satu pertemuan lagi yaitu pertemuan 15 yang akan kita bahas minggu depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.